contoh dia regulasi apa, kita bilang ke sana, ini loh brokernya, ini aku nggak bisa WD. Itu bisa jadi tier 2-nya dia kebanan. Pernah aku buy XAU ya, dia turunin drastis satu candle banget. Satu candle panjang itu. Padahal di trading view di broker-broker lain Ada. Dia tuh panjang banget. Oke, saya setuju. Jadi kalau dibilang kecurangan, ya kalian sendiri kenapa kok nggak baca kan gitu kan. Pembahasan sebelumnya kan kita bahas beberapa hal di dalam isinya broker tuh kayak e-book, b-book dan sekarang banyak ya. Tapi kita mau bahas ini Mas, kecurangan-kecurangan yang ada di dalam broker. Kecurangan. Okay. Mungkin kalau yang saya tahu secara teknis kayak ya spread, habis itu slippage mungkin, habis itu entry-nya delay. Sebenarnya curang di sini apa sih? Jadi apakah ketika kita itu udah tanda tangan sesuatu, jadi contoh nih kayak slippage nih, kayak slippage itu di syarat dan ketentuan ada. Oke. Spread akan melebar ketika sini itu ada di situ. Dan kalian tanda tangan, maksudnya gitu. Menyetujui. Jadi kalau dibilang curang apa enggak, ya nggak tahu deh. Kan bingung juga. Oke. Kemudian ini juga contoh apa biasanya? Entry delay. Kenapa? Ya biasanya kalau udah di tahap yang profitnya konsisten, itu entry-nya kayak baru sekian detik baru tak. Baru ya. Itu sering ngelang itu. Kok lama gitu loh. Telat. Iya itu. Momentum candle udah TP duluan itu. Itu pasti juga ada di syarat dan ketentuan. Itu termasuk syarat ketentuan, bukan termasuk kecurangan. Dibaca makanya. Kalau nggak mau baca, ditaruh di ChatGPT. Apakah gini. Aku ya cuma setuju aja itu loh Mas. Terus gini lagi, yang menarik itu broker sebenarnya teman-teman masuk aja ke beberapa broker ya, itu pasti ada syarat dan ketentuan atau privacy juga ada. Taruh di ChatGPT ataupun Claude atau apalah AI yang kalian pakai, kemudian cari apakah data saya itu bakalan disebar ke third party, apakah data saya itu di keep sendiri, terus data apa aja yang mereka punya. Gitu menarik. Jadi third party itu apa tuh? Third party itu maksudnya dua. Jadi contoh aku broker, tak sharing ke kamu, nggak tahu kamunya siapa. Oh, dijual, belikan atau di sharing. Kita bilangnya kan sharing, tapi nggak tahu belakangnya. Anjir, ngapain di sharing gitu? Oh banyak aja. Tujuannya apa di sharing gitu? Kebutuhannya banyak ya. Itu menarik. Aduh, ini bisa-bisa ke politik nanti nih. Jadi gini, data yang teman-teman itu taruh atau ketika teman-teman itu baca privacy and policy, kemudian syarat dan ketentuan, itu banyak data yang ditaruh sama broker, diambil dari sama broker. Ya kan kita store KTP tuh. Identitas pasti lah ya, identitas pasti. Aku itu ya, tapi yang lebih bagus itu mereka dapat area entry-nya teman-teman, SLTP-nya di mana, modalnya itu berapa, kemudian ketika news itu ada 10.000 trading di broker A, buy posisi dengan lot segini, SL-nya biasanya di sini. Mereka tahu tuh. Iya dong, kan disimpan. Nah data tersebut itu yang digunain broker untuk upgrade broker tersebut. Contoh, di NFP kebanyakan orang untung di NFP trader retail. Contoh ya. Kemudian gimana cara biar saya itu nggak rugi-rugi banget waktu NFP? Alhasil apa? Leverage-nya diturunin. Kemudian delay-nya dilamain, slippage. Kan itu biar brokernya nggak rugi-rugi banget karena data statistiknya itu ada di situ. Kalau nggak gitu kan karena spread yang lebar, SL-nya kesentuh duluan. Iya kan mereka tahu stop loss-nya di mana. Nah, ini yang menarik, ada beberapa temen yang ngobrol itu mereka dapat data para trader retail. Jadi trader retail di XAU USD mereka itu lagi beli atau jual. Dari banyak broker. Dari beli.
Oh, itu beli ya? Iya Contoh dong. dari broker A ke broker B dia beli datanya. Itu buat apa, Mas? Kan katanya 80% traders retail gagal. Heeh. Ya udah kita ngambil semua trader retail, posisinya Euro USD seperti apa, di reverse, Atau dilawan gitu. dilawan. Dan itu udah working mulai 2000 berapa ya? Aku lupa, sorry. 2022 atau 2023 sampai sekarang. Dia punya mau jadi hedge funds atau apa gitu. Gede besar banget itu. Jadi mereka putarannya besar. tahu trade kita bahkan bisa diikuti. Boleh. Ya kan nggak apa-apa. Jadi contoh, oh Tama nih lagi top tier, top nomor 1. G-nya bagus. Itu mereka udah punya leaderboardnya. Siapa aja. Kalau emang dia bagus terus stabil, ya di copy pasti. Buka broker lain, oh aku tak copy, dia pakai 0,1 lot, aku 10 lot. Oh itu bisa ya? Bisa lah. Anjir. Kan dia punya backdoornya. Nah itu yang menarik. Aku ikut dong. Itu yang bikin menarik. Makanya kenapa kok kalau teman-teman ada namanya sentiment market. Yes. Ada berapa orang yang buy posisi, ada yang Nah itu tahu datanya dari mana? Dari Itu aku situ. bilang. Udah situ ya. di situ dia. Tapi itu datanya broker tersebut. Datanya broker tersebut, oke. Bayangin kalau kamu punya data semua broker. Wih gila tuh. Ayo bayangin Enak aja. banget ya dari Pak broker itu ya. Nah, kemudian contoh nih simple aja. Dari data tersebut dijual lah ke hedge fund atau dijual lah ke itu LP atau ke atasnya gitu. Anjir. Oh itulah kenapa banyak yang gagal juga di kita di retail. Memang diniatin gagal. Ya gitulah. Gitulah. Susah ya. Tapi kalau masalah kecurangan WD deposit itu gimana, Mas? Itu mah tergantung brokernya toh sebenarnya. Jadi kalau broker ada regulasi yang menangani toh. Ya, tier 1, tier 2, tier 3. Tier 3 di sini tier yang paling lemah. Nah, jadi regulasi yang paling lemah itu tier 3. Kalau teman-teman nggak tahu, masuk ke broker, scroll ke bawah, nanti ada lisensinya, di copy aja, taruh di ChatGPT lagi atau Claude lagi. Ini broker, ini regulasi tier berapa? Kalau dia tier 3, bosok berarti. Kalau ada beberapa broker itu lisensinya beberapa tier. Ada tier 1 udah ada, tier 2 ada, tier 3 ada. Itu kayak apa ya? Kayak Tikmi. HFM lumayan banyak. Agnes itu kemarin aku buka websitenya nggak keluar. Tapi kelihatannya kalau kalian masuk ke member area ada di bawah. Itu tier 2 sama tier 3. Tier 1-nya dia nggak dapat. Oh gitu. IC Market itu tier 1 sama offshore. Kalau nggak salah loh, teman-teman cek sendiri. Tapi kalau kasus yang kecurangan WD-nya agak lama itu biasanya di tier 3. Oh itu biasanya tier 3 ya? Tier 3. Dan contoh nih, dia punya tier 1, tier 2, tier 3. Tier 3-nya ada masalah. Dia bisa kontak tier 2-nya. Jadi kan tier 3 nggak begitu, itu regulasinya lemah toh. Sebenarnya kita bisa kontak tier 2. Contoh dia regulasi apa, kita bilang ke sana, ini loh brokernya, ini aku nggak bisa WD. Itu bisa jadi tier 2-nya dia kebanan. Oh. Soalnya kita nggak, kalau sumpama WD itu delay 1 jam itu udah bingung, Mas. Itu bisa berhari-hari, 2 hari, 3 hari itu gimana tuh orang? Dulu seminggu. Lebih kelihatannya itu dulu. Anjir gila ya. Ada beberapa kayak Pepperstone itu, seminggu itu. Australia. Seminggu itu. Apa pas libur aku ya paling ya. Mungkin pas libur. Seminggu? Itu pasti bingung, Mas. Berapa ya? Nggak banyak. Tapi kalau untuk kecurangan deposit sih aku belum tahu ya. Belum pernah dengar deposit terus ternyata akunnya nggak ada. Itu aku belum ngalamin, belum pernah. Tapi kalau WD sih dipersulit, bukan dipersulit ya, agak delay lama itu sering. Karena ketika uang masuk itu regulasi apa ya? Prosesnya lebih cepat. Uang masuk prosesnya lebih cepat. WD kalau WD harus dicek anti money launderingnya, kemudian ngeceknya banyak. Makanya sering ada delay ketika kalian itu withdraw di atas 100 juta itu pasti harus lengkap itu. Makanya beberapa broker paling mentok di 50, 80. Iya. Tapi WD-nya 2 kali, 3 kali. Oh iya. Udah.
mentok di berapa? Di Agnes itu 3.000 kalau nggak salah. 3.000 USD kayaknya. Kayaknya lah ya. Aku berkali sehari bisa berapa kali anjay, ya nggak bisa. Terus kecurangan yang lain Mas, ibaratnya ini kita kan nyetor KTP, aman nggak sih Mas KTP kita? Enggak lah. Hah? Enggak lah. Kenapa nggak aman? Dicek aja privacy and policy. Enggak, Itu maksudnya ada namanya share data. Cek aja. itu Teman-teman nanti bisa dibuat baca. apa dong nanti sama dari Bisa sananya? dijual juga. Anjir, kebocoran data itu bukan bocor lagi, dibocorkan ya? Ada kok di brokernya dibaca atau dibaca. Enggak, maksudnya kalau kita anjir. Kalau udah ada di situ dan kita itu udah setuju waktu bikin akun, ya wes mau gimana? Kalau nggak mau ya jangan pakai broker itu kan gitu jadinya dia. Kira-kira buat apa ya? Biasanya Bisa di sharing, dijual, kemudian research purpose kayak tadi, biar brokernya itu lebih bagus lagi, atau biar dia tahu orangnya ini contoh nih. Apa ya broker lagi rame ya, AFM rame banget itu bayarin IP kan. ya banyak. Rame banget itu. Nah mereka bisa tahu. Jadi datanya diambil, yang paling banyak trader itu dari mana? Oh di Indonesia berapa miliar, berapa triliun mereka keluarin. Oh segini. Gede ya, kita ambil berapa, kemudian daerahnya mana aja, kita plotting ke situ-situ. Gitu. Banyak. Oh ternyata contoh nih, Jakarta banyak, taruh IP di sana Jakarta. Taxing banyak. Oh Bali juga ada. So yang paling banyak spending di Surabaya, ya taruhin di Surabaya, gedein kayak gitu. Terus kalau agak ngeri juga ya kalau KTP itu bisa disebarin. Terus kalau semua broker lokal nih, kan itu di bawah naungan Bapepti itu, ada Bapepti, OJK dan lain-lain. Kira-kira termasuk aman juga nggak sih? Bisa nggak ada kemungkinan dibocorin juga kayak gitu? Jadi balik lagi ya, kalau ngomong curang apa enggak, teman-teman udah apa ya, dicentang gitu loh ya. udah oke, saya setuju. Jadi kalau dibilang kecurangan ya kalian sendiri kenapa kok nggak baca kan gitu kan. Wanjay. Tapi kalau di broker Indo apakah ada? Iya, coba dicek privacy and policy-nya. Apakah mereka itu sharing datanya atau diambil sendiri? Aku takutnya kayak ya ketika ada politik nanti dijual ke ini terus dibocorin ke luar negeri buat sesuatu itu. Untuk politik kelihatannya terlalu kecil datanya karena data trader itu kan sedikit di Indonesia. Mungkin cari rating aja kali ya. Nggak tahu ya, kalau mau spend berapa di area mana, nah itu mungkin menarik. Jadi nanti di Jakarta itu perputaran trader berapa miliar gitu ya. Di Banyuwangi 3 orang cuma berapa yang ya, kan mereka bisa spend uang budget di Jakarta daripada di Banyuwangi gitu loh maksudnya. Iya, benar-benar. Buat marketing purpose. Tapi kalau misalnya kecurangan, hal-hal yang kecurangan secara teknis itu berarti broker lokal pun nggak nutup kemungkinan bisa melakukan kecurangan Mas ya. Meskipun di bawah naungan kayak OJK, Bapepti. Balik lagi kan, regulasi di sini kan menaungi itu. Kita di belakangnya kita juga nggak tahu seperti apa. Tapi setidaknya ada yang naungi. Kalau ada apa-apa kan tinggal lapor gitu maksudnya. Kalau broker luar ya dead ya kita. Iya, ada yang naungi, cuma jauh gitu loh. Iya. Kalau ada apa-apa kan, contoh ada teman kan yang kemarin dari 100 jadi 3,5 M atau 1,5 aku lupa, nggak bisa TWD. Terus dia. Nah itu. Apakah mau ngurusi dari A sampai Z? Bingung kan? Dia nggak tahu apa namanya tempatnya di mana, gedungnya di mana, tiba-tiba uangnya endingnya untuk kita. Nah, kita siapanya broker anjay. Aku ada lah koneksi kayak gitu. Cuma, tapi di WD nggak? Mau pengennya di WD. Nggak, maksudnya udah zaman kontak? Dia telepon terus saya tak mampir, kata waduh Pak kita sibuk sekali loh Pak. Tapi kita tinggal kontak aja kalau memang contoh di brokernya dia tinggal kontak aja. Ternyata kecurangan juga lumayan banyak ya Mas ya? Ada lah, selalu ada kalau kecurangan. Yang paling sering dialami oleh para traders nih Mas? Waktu trading atau waktu ya teknis non teknis, trading kita anggap trading dulu lah. Paling ya spread, enggak kecurangan ya tadi ya. WD lama. Sebenarnya kalau contoh nih
teman-teman entry, kemudian entriannya hilang gitu kan. Nah itu, iya itu. Itu kan karena gara-gara pending order. Kayak buy stop. Pending order, kemudian leverage-nya turun, makanya nggak bisa keeksekusi karena nggak nutut uangnya. Oke. Jadi sebetulnya itu bukan curang, cuma teman-teman aja kurang paham. Oh. Gitu. Terus slippage katanya spread melebar atau ya banyak maksudnya, tapi itu bukan curang sebenarnya. Mereka ini ya ngasih tahu kalau akan ada kondisi-kondisi kayak gini nih. Setuju nggak gitu ya? Baca gitu. Kalau curangnya itu kadang-kadang ada satu candle yang panjang tiba-tiba terus. Oh itu baru curang tuh. Tiba balik. Nah, tapi kan kelihatan, nggak mungkin juga. Contoh broker tier 1 ngelihat 0, ini nggak mungkin. No. Iya, kayak ngerupulin apa gitu, serut gitu. Iya, nggak mungkin tuh kelihatannya. Untuk uang berapa loh? Mereka perputarannya besar soalnya. Tapi bisa aja, tapi arah kesananya kayak bukan mustahil ya, kecil kemungkinan ya. Iya, buat apa gitu loh. Malah jelek reviewnya nanti. Itu dia, karena membangun kepercayaan kan susah toh. Iya, ratingnya makin turun nanti. Karena contoh nih, teman-teman berapa sih paling kalau direpul itu berapa miliar toh? Mereka berapa miliar loh. Kecil loh mbah, buat mereka itu kecil banget. Apalagi broker luar itu, aduh, biaya IB aja bisa segila-gilaan itu. Oh iya. Terus tips milih broker mas? Regulasi banyak tuh regulasi. Kalau gampang mungkin Mbak Pepti aja. Lokal. Kan penonton kita juga banyak di luar negeri. Yang ngeri. Halo yang di luar negeri. Ngikuti regulasinya negara masing-masing. Negara masing-masing, negara domisilinya atau negara asalnya tuh. Contoh ada yang di Jepang tuh. Ya tergantung. Dia biasanya open di mana. Jadi contoh di ASIC gitu. Kalau mereka dapat regulasi ASIC, ya udah pakai ASIC aja. Walaupun leverage-nya kecil tapi aman itu. Contoh FCA di UK. Aku lagi di UK mas. Ya, coba aja daftar di broker UK. Kemudian teman-teman dapat FCA itu dilindungi 85.000 kalau nggak salah dolar. Jadi kalau brokernya tutup 85.000 balik gitu. Kalau di Indo bagus 100% loh balik. Katanya clearing 80%-an. 70%-an. 70%. Tapi broker wajib balikin. 30. Jembol yang hilang gitu. Tapi setidaknya balik gitu loh. Ada baliknya daripada nggak sama sekali lah. Ya gede itu 70%. Iya gede loh. Gede. Oh berarti berdasarkan dari regulasinya. Oke. Kalau lokal ya lumayan banyak yang terregulasi. Lumayan banyak ya. Gak harus terregulasi dong, lokal nggak boleh nggak terregulasi. Ya lumayan banyak ya. Nah, aku yang takut ya itu masih kepengen KTP sama bank account itu aman nggak sih? Ya gimana ya? Ya kalau emang nggak mau ya mungkin cari broker. Indo aku baca-baca nggak begitu itu kok. Di-share mungkin untuk marketing biasanya gitu. Oh, bukan untuk hal-hal yang kejahatan lainnya ya? Terlalu jauh mas? Dibaca tuh makanya. Coba dibaca. Next mungkin lebih detail aja. Next kita bawain orang-orang broker yang di sini ya. Biar lebih gampang. Terus apalagi mas? Selain berarti semua yang yang dikhawatirkan oleh teman-teman kita di Discord itu ternyata bukan sebuah kecurangan yang dilakukan broker. Berarti cuma sesuatu yang nggak kita baca. Ya, sebenarnya semuanya juga ada itu. Ya apa ya? Berarti ya, kita tuh selalu ngomongin kayak ya dibaca. Tapi sebenarnya kan males juga baca segitu panjang banget. Makanya ada AI sekarang, taruh aja di AI, resume, kamu tanya-tanya habis di situ. Apa aja kira-kira yang itu kan bisa. Lebih enak zaman sekarang daripada teman-teman harus baca. Dan juga kalau teman-teman baca kadang-kadang juga bingung. Maksudnya ini apa kan gitu kan kadang-kadang. Tapi kalau teman-teman taruh di AI harusnya udah sangat-sangat aman sih, udah enak tuh. Tapi Mas Rizky pernah nggak ngalamin kecurangan di broker yang Anda pakai sekarang? Dulu itu IC market, bukan kecurangan, mungkin dia lagi error atau gimana. IC market itu pernah aku buy XAU ya, dia turunin drastis satu candle panjang itu. Padahal di TradingView di broker-broker lain ada, dia tuh panjang banget.
Aku aja heran kok catnya dari kecil gitu. Masa? Itu berapa ya? Gede kok pipnya itu. Aku sampai minus di 70 kalau nggak salah, 70 juta. Satu candle dong. Aku cuma kaget. Apa ya? Habis gitu beberapa menit kita kontak adminnya, direspon, oh iya sebentar lagi ada problem. 70 juta tadi balik. Oh gitu ya, dibalikin lagi? Balikin lagi. Anjay, lumayan ya. Aku juga kaget. Panjang banget soalnya. Tapi yang ini, yang dulu tuh pernah, yang dari momentum udah nggak bisa tuh. Nah itu nggak bisa illiquidity ya. Itu aku juga nggak tahu kenapa ya. Itu illiquidity apa requote? Illiquidity. Duitnya sampean kurang mas. Kalau requote itu gini. Jadi contoh itu pasti instant execution namanya. Iya. Jadi ketika kita beli, kemudian di harga 1.000, tiba-tiba harganya itu jadi 1.010. Nah kita ditanyai, harganya udah naik 1.010 mau tak? Namanya requote. Tanya kembali lah, tanya kembali. Aku mau, diklik tiba-tiba naik lagi, ya requote lagi, gitu loh maksudnya. Ya itu instant eksekusi. Kalau market execution, contoh harganya udah 1.000, terus jadi 1.010. Ya wis kita dapat langsung 1.010. Kita ngikutin market yang sedang gerak itu. Pokoknya berapa wis gitu loh. Tapi kalau instan ya itu tadi, harga beda dikit gitu teman-teman udah ditanyai, mau tak segini harganya. Kalau illiquidity? Tak tahu aku masih bingung itu kenapa. Sampai di apa namanya? Di MetaTrader kita ada tulisan itu nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Apa duitnya kurang ini? Gimana ini? Nggak katanya itu nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Atau mereka nggak mau beli orderan kita. Mereka nggak mau beli orderan kita apa karena terlalu banyak profitnya? Nggak tahu aku. Soalnya ada kasus di mana atau mungkin terlalu banyak orderan dalam satu waktu. Padahal itu loh hari-hari biasa mas. Iya, nggak tahu. Mungkin terlalu banyak, kemudian uangnya nggak cukup buat nge-cover mungkin. Kan leverage-nya banyak sekarang. Mungkin, aku nggak tahu. Tapi kok kayak gitu. Oke? Nah kalau bicara tentang kerugian data di KTP dan lain-lain, ini ada data KTP di pasar gelap. Harga jual per KTP di pasar gelap entah dari orang-orang itu nelayan atau lansia yang tidak sadar itu 50.000 sampai 500.000 mas per KTP. Buat apa emang? Iya, ya nggak tahu tujuan yang beli itu buat apa nantinya. Lalu, ntar ya, kerugian scam di Indonesia, total kerugian dilaporkan Indonesia November 2024 totalnya 7 triliun per Oktober 2025 kemarin. Lalu investasi bodong di tahun 2017 sampai 2023 itu tercatat 139,67 triliun berdasarkan data OJK resmi 7 tahun investasi ilegal. Nah aku takutnya ya gitu, masalah baru tahu itu kalau KTP itu bisa di sharing mana-mana itu loh. Takutnya kayak gitu mas. Berapa tadi KTP-nya? 500.000? 50.000 sampai 500.000 per orang per KTP. Kalau mau dijual itu 50.000 kali 1 juta orang berapa? 50.000 1 juta. 50 juta. 50 juta. Oh, 1 juta orang ya lebih anjir. 50.000 kali 1 juta lebih. 500 juta. 50 miliar. 50 miliar ya? Mungkin. Iya, 50 miliar. 50 miliar buat broker kecil. Kalau tujuan politik pun ya juga kecil. Mungkin kalau mereka ngasih data lebih detail mungkin bisa lebih mahal mungkin. Jadi contoh semua data di-share sama dia, itu bisa jadi malah. Nah itu aku takutnya kayak gitu. Jadi ada Bank Forex Scandal 2015 ini 5 bank terbesar di dunia denda kenanya di 5 miliar USD. Kenapa emang? Itu hampir 1 dekade antara JP Morgan, Citi, Barclays, RBS, UBS semua terlibat. Jadi bertahun-tahun ini terbukti di pengadilan bahwa mereka membayar miliaran dolar denda karena kasus yang tidak relevan untuk trader retail. ASIC Australia menuntut Forex Capital Trading. ASIC mas? Ini regulator. Itu tinggi loh ASIC itu. Tier 1. Tuh. Ada lagi nih. Platform ini dituduh menipu 135.000 pelanggan My Forex Funds
CFTC 2023 310 juta USD. Berapa? Forex fund. Apa namanya nih? Forex funds ya. Prop-firm di sini itu platform yang mendanai trader gitu kan ya. Iya. Jadi tapi menariknya ini modelnya kayak model-model asuransi. Banyak orang yang datang, banyak orang yang daftar, mereka bayar, contoh 5 juta gitu, ada 1.000 orang, dia udah dapat di 5 miliar berarti kan ya. Iya. Mereka dapat 5 miliar udah. Nanti ketika ada 2 atau 3 gitu yang lolos karena evaluasinya pasti susah, itu keuntungannya diberikan dari orang yang itu tadi, yang gagal tadi. Jadi evaluasi bayar, gagal, uangnya hilang. Tapi ketika lulus dia dikasih mungkin modal berapa ya, 100.000. Itu menurut aku kebanyakan akun demo. Tapi ketika dia untung ya dibayar dari hasil mana? Orang yang daftar gagal tadi. Iya, makanya banyak apa ya, ini skema asuransi. Nah, kalau teman-teman pengen pro-firm mungkin bisa masuk ke sekolahtrading.id. Ini promosi. Iya. Dan itu gratis malah. Jadi nggak usah bayar, malah gratis dimodali. Sangat aman. Gratis dimodali, nggak usah bayar. Free itu mas. Free. Untuk teman-teman yang butuh dana. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya skill, nggak usah ngerepotin kita. Ngerepotin, ngabisin duit itu. Mending fokus belajar dulu aja. Karena itu murni dari uang saya sendiri. Murni. Masalah broker aman. Alah gampang cari. Kan nggak ada ikatan, kita nggak ada ikatan. Sama nggak ada ruginya buat mereka, kan gratis loh. Bener banget. Yang rugi saya. Iya, rugi kita malah. Nggak ada pengumpulan dana juga teman-teman, nggak ada pengumpulan dana. Nggak ada. Jadi menarik, kalau pro-firm itu kebanyakan cuma seperti itu. Bisnis modelnya emang seperti itu. Di Indonesia kayak sedikit ya? Belum ada kelihatannya. Itu bisnis menjanjikan itu kalau buat Indonesia kayaknya. Iya, kemarin diajak sih, mau tak jadi bikin pro-firm yuk. Nggak tertarik pak, kita nggak tertarik. Jadi cukup hati-hati untuk memilih broker, entah itu broker lokal atau luar mas. Jadi saran-sarannya mungkin teman-teman bisa ngambil dari Mas Rizky, entah itu asik, lokal, Bapepti terserah. Yang penting WD tetap lancar gitu aja mas. Thank you.